Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mendeskripsikan sebuah jawaban UAS semester kemarin, yaitu semester 2 pada mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana pada mata kuliah ini itu diampu oleh Bapak dosen Ahmad Rosidi MPDI. Baik, agar tidak lama langsung saja saya bacakan soalnya. Yang pertama yaitu analisislah pengertian Islam sebagai agama yang bersifat syumul atau menyeluruh. Jelaskan bagaimana sifat Islam yang menyeluruh itu tercermin dalam kehidupan individu, sosial, dan spiritual. Jadi, Islam itu kan adalah agama yang sumul, yang mana artinya itu ajarannya mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari sisi individu, sosial, maupun dari spiritual. Nah, kesumulan agama Islam itu menjadikan Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, yang mana bisa kita sebut dengan hablum minallah. Hubungan dengan alam yaitu hablum minal alam, dan hubungan dengan manusia itu dengan sama manusia disebut dengan hablum minan nas. Nah, pada kehidupan individu, Islam itu mengatur ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan juga akhlak. Nah, itu mengatur Islam mengatur di kehidupan individu, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Islam itu peduli pada pembentukan karakter dan kepribadian seorang muslim. Nah, di kehidupan sosial, dalam aspek sosial itu Islam lebih menekankan keadilan, tolong menolong, dan tanggung jawab sosial. Contohnya, seperti zakat dan sedekah, yang mana hal itu menjadi sistem distribusi kekayaan untuk kesejahteraan bersama. Nah, di dalam kehidupan spiritualitas Islam yang sangat kaya itu mencangkup kesadaran akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Jadi ibadah itu bukan hanya ritual, tetapi juga bentuk penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu sebuah bentuk penghambaan totalitas dari hamba kepada sang penciptanya. Jadi Islam itu tidak hanya agama mengatur masalah agama, ibadah, tetapi di sana juga mengatur sistem kehidupan, yang mana kesyumulannya itu sendiri yang membuat Islam tetap relevan di setiap zaman dan konteks kehidupan manusia. Lanjut pada soal yang kedua, bandingkan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konkret bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern. Nah, jadi Al-Quran dan hadis itu akan sumber utama ajaran Islam, yang mana antara keduanya itu saling melengkapi. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi dasar hukum dan petunjuk hidup. Sedangkan hadis itu sebuah perkataan, sebuah ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang mana fungsi dari hadis sendiri itu adalah sebagai bayan, sebagai penjelas dari Nabi Muhammad SAW terhadap isi Al-Quran, sekaligus menjadi panduan praktis dalam mengamalkannya. Contoh konkretnya adalah di Al-Quran itu memerintahkan untuk sholat sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yang mana tetapi di sana tidak menjelaskan teknisnya, entah tata sholat itu bagaimana, contohnya seperti apa, itu tidak jelaskan. Nah, tetapi hadis itu menjelaskan tata cara sholat secara rinci, seperti dalam hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana
kalian melihat sholatku. Nah, hadis itu menjelaskan secara jelas bagaimana sholat yang dianjurkan dalam Al-Quran itu dijelaskan melalui hadis penjelasannya. Pada tantangan zaman modern, dalam isu digitalisasi dan etika teknologi, Al-Quran itu memberi prinsip dasar seperti kejujuran, keadilan, dan menjaga privasi. Lalu hadis itu memberi contoh-contoh aplikatif seperti adab dalam berbicara, menjaga amanah, menjaga sopan santun, menjaga keramahan lingkungan, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya, Al-Quran dan hadis itu membentuk sistem hukum dan moral Islam yang komprehensif. Tanpa keduanya, pemahaman Islam itu tidak akan utuh. Jadi antara Al-Quran dan hadis itu adalah satu kesatuan seperti itu untuk bisa memahami hukum-hukum Islam atau ajaran Islam yang ada. Lanjut kepada yang nomor 3, yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Jadi perbedaan studi Islam dan pendidikan agama Islam. Studi Islam itu merupakan kajian ilmiah tentang Islam sebagai objek studi. Bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan non-muslim juga bisa. Nah, pendekatannya interdisipliner menggabungkan sejarah, sosiologi, antropologi, politik, dan lainnya. Sedangkan kalau pendidikan agama Islam yaitu lebih fokus kepada proses pembelajaran Islam kepada peserta didik yang muslim, yang mana tujuannya adalah untuk pembentukan iman dan akhlak. Sehingga pengaruh pendekatan interdisipliner itu, pendekatan dalam studi Islam memungkinkan kajian Islam lebih kritis dan objektif. Misalnya ketika membahas hukum Islam, pendekatan sosiologi bisa digunakan untuk melihat konteks sosialnya, dan hal itu bisa memperkaya pemahaman dan menghindari pandangan sempit atau tekstualisme ekstrim. Jadi perbedaan keduanya itu ada pada orientasi dan pendekatannya. Studi Islam bersifat ilmiah dan analitis, sedangkan kalau pendidikan agama Islam itu bersifat normatif atau edukatif. Seperti itu. Yang nomor 4, jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin mempengaruhi pembentukan sistem sosial politik Islam. Berikan contoh-contoh nilai yang masih relevan diterapkan di masa kini. Pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau itu membentuk masyarakat Madinah yang majemuk, mengajarkan nilai persaudaraan, keadilan, dan musyawarah. Sedangkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu masa Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Ali, itu meneruskan sistem pemerintahan yang berdasarkan syarak, keadilan, dan amanah. Nah, pengaruhnya pada sistem sosial politik, ada konsep musyawarah dan keadilan menjadi dasar sistem politik Islam. Dan juga ada yang nomor 2, yaitu pengaruhnya terdapat lembaga Baitul Mal atau keuangan negara, yang mana hal itu mencerminkan sistem ekonomi Islam. Dan nilai-nilai yang masih relevan itu yang masih diterapkan, yang pertama ada amanah, yaitu yang mana amanah itu sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan modern pada saat ini. Yang kedua ada musyawarah, yaitu mana musyawarah itu adalah penting dalam sistem demokrasi partisipatif. Dan yang nomor 3 adalah keadilan sosial, yang mana hal itu dapat menjawab ketimpangan ekonomi dan diskriminasi. Lanjut nomor 5, banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuh atau toleransi dalam Islam dapat menjadi solusi atas perbedaan mazhab atau paham keislaman saat ini. Jadi prinsip tasamuh dalam menghadapi perbedaan mazhab
Tasamuh itu kan berarti toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan pendapat dalam ranah ijtihadiyah. Nah, perbedaan mazhab adalah hasil dari dinamika berpikir ulama dalam memahami teks agama. Nah, masalah pada saat ini yaitu banyak kelompok yang saling menyesatkan karena berbeda madhab. Juga fanatisme madhab itu menimbulkan konflik horizontal. Nah, solusinya dengan melalui tasamuh itu lebih mengedepankan prinsip ikhtilaf sebagai rahmat, yaitu perbedaan adalah sebagai rahmat. Ini adalah salah satu solusi menghadapi perbedaan melalui tasamuh. Yang nomor dua adalah menumbuhkan kesadaran bahwa semua madhab itu juga memiliki dasar keilmuan. Jadi mereka tidak asal-asalan menentukan hukum, tetapi mereka juga punya dasar yang kuat dengan keilmuan yang mereka punya, yang mana keilmuannya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Yang nomor tiga juga mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah hal wajar dalam memahami wahyu, yang mana wahyu itu lebih bersifat universal. Jadi tasamuh itu bukan berarti relativisme, tetapi tasamuh itu adalah sebuah penghargaan terhadap keberagaman dalam Islam dengan tetap menjaga akidah dan persatuan umat. Nah, mungkin cukup sekian deskripsi jawaban soal dari ujian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan kekeliruan bisa langsung di komentar di kolom komentar. Oke, bisa langsung saja di komen di dalam kolom komentar. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.